Baik Bapak Ibu, mari kita mulai untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bu Gina, semangat pagi? Masih semangat ya paginya ya? Atau ya? Untuk hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata modul 1 untuk diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semua kegiatan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Dini Nuraini dan di samping saya ada Saya Pratiwi Maulani Indriani. Kami dari CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Cariu. Sebelum memulai materi, maka ada sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Slamet Pandoyo. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dini dan juga Ibu Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru, yang utamanya kepada Ibu Dini Nuraini MPD dan juga Ibu Pratiwi SPD. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1 diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10. Alhamdulillah sekali di SMK Negeri 1 Cariu ada 2 peserta yang tahun ini mengikuti CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan nilai-nilai positif yang nantinya disampaikan di modul ini bisa diimplementasikan di SMK Negeri 1 Cariu, sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi di SMK Negeri 1 Cariu. Selain itu juga mungkin dari kegiatan ini bisa memotivasi rekan-rekan guru yang ada di sini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan dari hasil diseminasi ini nanti bisa ditularkan ke Bapak Ibu guru khususnya dan juga kepada para siswa di SMK Negeri 1 Cariu. Kedepannya mudah-mudahan SMK Negeri 1 Cariu bisa lebih baik lagi dengan adanya CGP ini. Dan mudah-mudahan buat Bu Dini dan juga Bu Tiwi bisa mengikuti CGP Angkatan 10 ini sampai yang selesai dan dinyatakan lulus dan dapat sertifikat, begitu Bapak Ibu ya. Ya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Slamet Pandoyo SPD atas sambutannya untuk acara aksi nyata ini atau diseminasi untuk budaya positif ini. Baik, untuk materi selanjutnya, Bu Dini, tahu apa? Oke. Kita akan membahas mengenai apa itu konsep inti budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan atau membahas tentang modul 1.4 yang telah kami pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma ini kan cara pandang kita terhadap sesuatu ya Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sudah mengetahui semuanya ya Bapak Ibu guru ya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu guru? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Oke ya. Nah, yang pertama di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Oke, baik. Selanjutnya untuk menjelaskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini diilustrasikan ini adalah sebuah pikiran ya. Di sini ada yang namanya ilustrasi bahwa kita itu sebagai guru itu ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita bisa mengubah paradigma stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol. Baik. Di sini kita ada yang namanya stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Jadi sebelumnya kita berbicara tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Oke. Pada kenyataannya, pada teori kontrol tentang dunia, realistisnya kebutuhan tiap manusia itu berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak berbuat salah ya, itu pasti ada yang namanya tujuan yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Nanti kita akan lebih jelasnya di slide selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunianya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrol itu adalah mode berpikir menang dan menang. Oke, jadi di sini tidak ada menang ataupun kalah, tapi semuanya mendapatkan solusi terbaiknya dalam perubahan paradigma respon pendekatan teori kontrol. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif akan disampaikan oleh Ibu Dini. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang disiplin positif. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah atau bukan pernah, pasti sering mendengar kata disiplin ya. Karena disiplin itu kan paling penting dalam dunia pendidikan, membentuk karakter siswa-siswi kita agar bisa hidup di disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dijalani. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara bagaimana kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada siswa serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, baik itu reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contohnya di sini nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk nilai kebajikannya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup atau life skill-nya. Nilai-nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini selebihnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya kita pasti ada sifat butuhnya ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan yang kita punya itu terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bapak Ibu perlu bertahan hidup? Perlu. Bagaimana cara bertahan hidup kita? Yaitu 1, bisa dengan cara memenuhinya dengan makan. Kemudian dengan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, perlu kasih sayang. Nih, Bu Nyai perlu kasih sayang, Bu Nyai? Perlu, ya, itu ya. Rasa kasih sayang, rasa diterima, rasa ingin diperdulikan, gitu ya. Kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini penguasa. Ya, Pak Hermawan ya? Pak Hermawan butuh penguasaan? Ya. Butuh penguasaannya, contohnya nih Pak Her, ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, apalagi sebagai seorang laki-laki ya harus bisa memimpin, berprestasi, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian, nah selain penguasa, kita juga perlu hidup bebas, kebebasan, freedom. Ya, di sini contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan diri kita. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kesenangan bisa kita raih dengan cara bermain atau mendengarkan cerita-cerita lucu, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Itu tertawa membuat kita senang. Betul ya? Artinya kita senang ya. Ya, itu. Jadi ikut acaranya senang ya. Baik, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ketika kita berperilaku, bertindak itu pasti ada motivasinya ya. Ada motivasinya. Motivasi di sini teorinya kita terbagi menjadi 2 motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu contohnya di sini teorinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya yang pertama ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya gini, kalau kita pagi-pagi ke kelas, kadang ada rasa, aduh saya malu nih sama murid, atau aduh saya malu nih dengan guru yang lain. Itu tidak berasal dari diri sendiri. Itu yang disebut dengan untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau kalau saya sering telat takut ditegur sama kepala sekolah. Nah, itu disebut dengan teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya bagaimana? Contohnya, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita harus ada vakasi, kata Pak Anggi. Jadi tidak secara dari diri kita. Atau misalnya, aduh, saya mau mengerjakan sesuatu, kalau ada konsumsinya, kalau ada uangnya.
Nah, itu merupakan motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Selamat datang Pak Ade, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kalau ini merupakan kesadaran diri kita bahwa kita itu setiap manusia punya tanggung jawab, punya kewajiban. Tanpa misalnya harus disuruh, misalnya Pak Ade hari Senin upacara harus datang gitu ya. Tanpa disuruh pun, misalnya Pak Ade 6:30 sudah ada di lapangan gitu. Ya. Nah, itu merupakan kesadaran dari diri sendiri. Itu motivasi yang termasuk ke dalam motivasi internal. Jadi motivasi perilaku ada dua, ada eksternal dan internal. Nah, dari tadi kemudian nanti ada istilahnya pembeda antara hukuman dan konsekuensi yang akan nanti dijelaskan oleh Bu Tiwi. Jadi kan kita selalu mendengar ya, apa sih itu hukuman, apa itu konsekuensi, apakah berbeda atau sama. Nanti akan dijelaskan, mangga Bu Tiwi. Oke, baik, terima kasih Bu Dini. Saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kita kalau merujuk ke arti hukuman itu berarti sesuatu vonis ya. Sesuatu yang menghakimi. Ya, berarti salah dan benar. Ya, kalau salah berarti lebih ke hukuman. Nah, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita terima kalau kita melakukan sesuatu. Ya, jadi beda kalau hukum itu kamu melakukan ini kamu dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke sesuatu yang terjadi. Jadi di sini kita bisa lihat nih, yang pertama hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita dihukum itu, kita terima nggak terima, kamu dihukum, gitu ya. Jadi pasti ada yang namanya unsur menyakitkannya, tapi harus terjadi karena itu berupa hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau kita melakukan sesuatu, ya berarti ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, itu lebih ke konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Ya, kadang mungkin secara tidak sadar kita menghukum siswa, ya, kemudian ada yang namanya rasa sakit, ya, dendam sama Pak Ade. Saya pernah dimarahin gitu ya, jadi saya dendam sama Pak Ade nih ya, karena Pak Ade melakukan yang namanya hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat itu, jadi kamu tahu, misalkan ya, Wina, kamu terlambat kenapa? Ini Bu, saya tadi bannya bocor. Oke, kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat seperti apa? Nah, beda dengan halnya, Wina, kamu terlambat ya? Ayo, kamu sekarang lari keliling 10 keliling di lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu lebih kita menyadarkan ke anak bahwa kalau kamu terlambat berarti ada konsekuensi yang harus kamu bayar. Oke. Sekarang kita lihat di sini untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau kita cermati ya untuk kasus di sekolahan ini, ketika anak tidak disiplin dalam hal terlambat saja ya, kita lihat banyak sekali. Rata-rata kalau kita lihat anak-anak itu justru merasa terpaksa untuk disiplin. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi ketika ditanya ini udah jam berapa? Udah jam 7:30, kita masuk jam berapa? Jam 7 ya. Tetap masih ada yang namanya anak itu merasa saya nggak suka deh. Karena apa? Karena kita akan lebih cenderungnya itu memberikan hukuman. Nah, di sini konsekuensi itu adalah anak akan menghargai disiplin. Ya. Nanti mungkin akan berkaitan dengan materi yang akan selanjutnya kita bahas. Nah, di sini hukuman itu bersifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus menjadi tanggapan. Jadi kita memberikan stimulus, pernyataan, kemudian anak menanggapinya. Selanjutnya adalah hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya untuk hukuman itu mati lampu. Oke.
Mohon maaf ya Bapak Ibu karena mati lampu, tapi tetap kita lanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya adalah konsep diri menjadi konsep yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah menjadi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau anak udah tahu ada hukuman, itu pasti berusaha untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut, nanti aku dihukum, nanti saya dihukum begini-begini. Ya Pak Ade ya? Takut ya dihukum ya Pak? Ya sama Pak, saya juga. Kemudian konsekuensi ini adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah rata-rata hukuman ini bersifatnya atau menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Walaupun mati lampu. Udah nyala lagi. Oke. Kita lanjut. Tadi kan kita sudah ke hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol, ya, yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada yang pertama adalah 1 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Oke, baik, kita cermati Bapak Ibu. Di sini ada kolom motivasinya. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Oke, penghukum di sini, guru berbuat. Contoh penghukum itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Oke. Guru akan berkata, kalau guru dalam posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, ekspresinya kan pasti begitu ya. Awas ya. Sambil kita nunjuk, sambil kita melotot ya. Oke. Kemudian hasilnya adalah anak itu akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ya, kalau sudah ada digituin, pasti anak itu kan menghindarinya dengan cara apa? Berbohong. Selanjutnya, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi menganggap gurunya itu ya tidak berkualitas. Misalnya marah-marah gitu. Kamu. Maaf ya Pak Ade. Selanjutnya, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya seperti itu ya. Biasa dicarikan si bapak eta mah, namun orang cari rumah, misalkan. Atau biasa dicarikan budini mah, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian dampak pada murid apa? Kita lihat. Mengulangi lagi kesalahan. Jadi terus prosesnya itu. Padahal kita udah galak ya, kamu begini-begini. Tapi nanti dampak akhirnya itu tetap murid akan mengulangi kesalahan. Sekarang kita coba lihat kasus yang kedua ya, yang identitas gagal atau kontrol dari luar itu membuat rasa bersalah. Oke, guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu teh begini. Ibu kecewa sama kamu. Kunaon sih kos kieu? Nah, bahasa Cariuna ya Pak Ade. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah telah melakukan sesuatu. Kayaknya Pak Ade senyum-senyum terus nih. Full senyum ya Pak Ade ya. Nah, di sini guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu teh stres, gitunya. Ibu teh stres, ya, gemes gitu ya. Nah, seperti itu kan ya biasanya ya. Ini real banget ya sebenarnya ya terjadi di kita ya.
ibu stres gitu ya, mikiran si A, si B gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah murid itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Sekarang murid akan berkata, maafkan saya, ya. Kemudian dampak pada murid apa? Murid itu akan merasa rendah diri. Jadi dia merasa, karena dia merasa bersalah, jadi dia akan merasa rendah diri. Jadi itu posisi pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Oh iya, kalau Pak Ade rendah hati. Masya Allah ya. Tepuk tangan dong semuanya untuk Pak Ade dong. Hehehe. Baik, selanjutnya adalah posisi teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oke, biasanya ciri khasnya gurunya bilang gini nih Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Pak Ade pernah gitu nggak Pak Ade? Enggak lah kalau Pak Ade ya. Enggak. Pak Ade nggak pernah bilang ayolah lakukan demi bapak, nggak pernah ya. Oke, kita lanjut. Hasilnya adalah nanti murid itu karena dia merasa teman dengan kita, bestian ya. Jadi dia akan ketergantungan. Oke. Kemudian murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya ya. Jadi pokoknya namun urusan etamah ka Pak Ade aman gitu misalkan. Jadi merasa seperti itu ya. Karena merasa seperti teman. Selanjutnya adalah murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah murid itu akan memiliki dampak pada murid, yaitu dia lemah, tidak mandiri dan tergantung ya, atau bergantung dengan gurunya. Nah, selanjutnya ini posisi yang keempat adalah pemantau. Oke. Dari bahasanya aja kita bisa lihat ya, pemantau CCTV ya. Nah, pemantau ini guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Jadi kerjanya ngitung. Ngitung kesalahan murid, ngukur gitu ya. Udah mulai tapi aturannya. Oh, ini perhitungannya nih, si ini melanggar yang ini. Diukur. Oh, udah berapa kali. Ini udah mulai nih berdasarkan data ya. Kemudian guru akan bertanya pada apa peraturannya. Peraturan apa yang kamu langgar? Ya, seperti itu. Kemudian hasilnya adalah, nah, betul, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Betul memang, kalau kita mengingatkan peraturan pada murid, murid itu akan mengingat, ya. Tapi ketika diawasi, ketika kita mulai lengah lagi, tidak diawasi, ya maka akan kembali lagi seperti itu. Kemudian tanggapan kaitannya dengan dunia berkualitasnya adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi meletakkan guru ini, peraturannya ini atau peraturan dan hukum ini di dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya, berapa kali saya harus membersihkan ini, berapa kali. Jadi lebih ke konsekuensi ya, lebih ke konsekuensinya dari peraturan yang telah mereka langgar. Kemudian dampaknya apa? Oke, dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada yang namanya dia akan merasa kalau saatnya saya bersalah memang saya diberi sanksi, tapi ketika saya baik saya pengen dikasih reward, ya, atau yang namanya hadiah lah ya bahasanya di sini. Oke, nah yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses, yaitu untuk kontrol atau posisi kontrol guru adalah menghargai diri sendiri, yaitu adalah sebagai manajer. Nah, untuk manajer ini, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, baik. Selanjutnya, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?
Jadi kita mempertanyakan, kamu meyakini sesuatu peraturan tentang apa, dan kamu punya penyelesaian masalah ini dengan apa, ya. Jadi dari diri murid itu sendiri. Jadi kita sebagai yang mengajukan dulu pertanyaan atau menstimulus dulu pola pikir muridnya seperti apa. Oke, kemudian hasilnya adalah akan menguatkan pribadi murid itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata seperti ini, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kalau murid yang memang sudah sadar dia terlambat, itu dia tidak akan kesal ketika diberi hukuman, tapi dia akan menyadari, gimana ya Pak, saya supaya nggak terlambat, apa saya harus pasang alarm ya Pak? Supaya nanti saya ada yang bangunin. Kalau saya pasang alarmnya nggak bangun-bangun juga, apa saya harus komitmen sama ibu saya atau bapak saya minta dibangunin supaya saya bangun. Jadi dia mencari alternatif solusi yang dihadirkan daripada kesadaran dirinya sendiri. Kemudian dampak pada murid adalah mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dan ini 5 posisi kontrol ini nanti akan kita bahas pada proses restitusi atau segitiga restitusi. Dan juga mungkin nanti akan kita bahas juga di keyakinan kelas. Karena ini akan erat kaitannya dengan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah, nah, sekarang kita akan saya akan coba tanya sama Bapak Ibu guru ya. Di sini ada penjelasannya ya. Dari 5 posisi kontrol itu, satu kita kadang guru sebagai Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai Manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang Bapak Ibu rasakan sampai saat ini, posisi yang mana? Bapak Ibu ada di posisi mana? Bu Eka, posisi mana? Bu Eka di posisi mana, Bu Eka? Nah, boleh dilihat kita. Pak Ade di posisi mana Pak Ade? Saya nomor 3 dan nomor 4 dan nomor terakhir berapa? Apa kamu mau mendapatkan sekian? Oke, pemantau. Oh iya, Bapak pemantau dan penghukum ya. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong, Pak Ade sudah jujur. Yeay. Bu Nuri ada di posisi mana? Jujur Bu, jujur. Nomor 2 sama nomor 6, Bu. Ya. Sama nomor 3, Bu. Sama nomor 3. Oke, ya tepuk tangan buat Bu Nuri. Ya. Pak Anggi ada di posisi mana? Udah manajer nih harusnya. Ya, Beka. Penghukum kadang, teman kadang, Ya kita sebenarnya fleksibel gimana keadaan ya Bapak Ibu ya. Semuanya pernah mencicipi ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya yang kita, bukan sebaiknya, harusnya itu kita sebagai guru manajer. Nah, contohnya di sini, pembuat orang merasa bersalah. Bu Nuri pernah melakukan kepada muridnya, jadi muridnya merasa bersalah? Ya, kadang gini, kita secara tidak sengaja suka mengucapkan, ibu kecewa sama kamu, sudah dikasih kesempatan masih mengulang. Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Kalau penghukum, misalnya gini, ya, misalnya Tiwi nih ya, Tiwi seorang anak yang suka bermake up di kelas. Sudah diwanti-wanti, Tiwi, pokoknya minggu depan jangan mengulang lagi. Kalau tidak, ibu hukum. Ibu hukum, kamu misalnya bla bla bla. Nah, itu yang disebut dengan penghukum. Jadi secara memaksa kita kepada siswa. Kalau teman itu jadi ya sifatnya seperti apa ya?
seperti ke teman misalnya. Ini ya, misalnya Dena bantuin ibu yuk ke sini gitu ya. Nah, itu jadi ke murid itu tidak ada jarak gitu ya. Nah, kalau pemantau ini contohnya ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tuh. Nah, kalau manajer ini kita dapat bagaimana menyelesaikan masalah peserta didik secara dari awal. Kita misalnya dengan cara mengidentifikasi, tapi biar lebih jelas nanti ada di segitiga restitusi. Ya, ini contoh-contohnya saja. Nah, di sini yang sudah kami lakukan di posisi control manager, di sini Bu Tiwi ketika mendapatkan siswanya yang sering menggunakan kosmetik ya, Tiwi ya. Ya, jadi di sini ditanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu yang posisi control manager. Nah, lanjut dengan keyakinan kelas. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Dengar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Keyakinan kelas. Mangga Bu Tiwi dilanjut. Nggak yakin Pak Aden. Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke, keyakinan kelas. Sebelum kita keyakinan kelas, kenapa sih nggak peraturan aja? Peraturan kelas gitu. Bahasanya ya, keyakinan peraturan. Sebetulnya sama nggak Bapak Ibu? Sering dengarnya kan peraturan kelas, peraturan sekolah. Peraturan sekolah ya ada ya, udah ada sebenarnya ya. Terus buat apa sih keyakinan kelas, kan udah ada peraturan ya Bapak Ibu ya? Betul nggak? Sebenarnya betul. Sudah ada di setiap sekolah, di setiap institusi itu pasti ada yang namanya peraturan. Nah, namun kenapa kita membutuhkan yang namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya tanya Bapak Ibu, kenapa? Kenapa harus pakai helm? Pak Ade? Keselamatan. Oke, yang lain? Takut sama polisi. Iya ya. Budin takut. Takut ditilang. Ada lagi? Bu Gina, Bu Nyai ada? Oke. Nah, betul tadi kata Pak Ade apa tadi? Keselamatan. Selain keselamatan adalah apa? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 adalah yang pertama pasti tentang keselamatan. Yang kedua adalah tentang tanggung jawab atau komitmen kita terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat COVID-19? Kenapa Bapak Ibu? Kesehatan. Takut dirazia. Iya, dulu memang kita kalau ke mall nggak pakai masker aja diusir ya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman ya, beli masker dulu, goceng 1. Oke, gimana Bu Nuri apa? Biar nggak tertular, betul. Oke, ya jadi peraturan 3M ini adalah untuk apa? Untuk membuat keselamatan dalam hal kesehatan ya, dan rasa tanggung jawab kita juga. Kita kan gak mau menularkan pada orang lain juga ataupun kita pun tertular. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, mengapa? Mengapa sih kita harus tepat waktu gitu? Biar dapat konsumsi, Pak Ade. Oke, Pak Ade apa Pak? Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu sih? Kenapa sih? Biar utuh dapat materinya. Ya, biar utuh dapat materinya ya. Oke. Ketika kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, berarti kita sudah disiplin.
kita sudah memiliki yang namanya disiplin, Bapak Ibu, komitmen, tanggung jawab. Oke, maka untuk mendukung motivasi intristik itu adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri, yaitu berupa keyakinan. Kalau kita yakin pakai helm itu buat keselamatan, gak usah disuruh Pak Polisi, gak ada Pak Polisi pun mau ditilang gak ditilang, pakai Pak Ade, bener gak? Betul. Ketika Bapak Ibu ke sekolah, datang tepat waktu, mau ada Bapak Kepsek, mau ada Pak Ade, mau ada Pak Ridwan, mau ada waka-waka berjajar di sana, ataupun tidak, karena hari Jumat, Bapak Ibu itu akan datang tepat waktu. Ya, misalkan misalkan gitu ya Pak Ade. Kan kalau Senin Kamis itu insya Allah lah ya perputaran rotasinya aman. Nah, Jumat lengah. Insya Allah Pak, kalau mereka memiliki motivasi intrinsik dalam diri sendiri, mau ada tidak ada yang mengawasi, itu akan datang tepat waktu. Ya, jadi kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingi mengikuti serangkai peraturan. Jadi kalau kita yakin, peraturan seperti apapun itu tidak akan bersifat memaksa untuk kita, tapi adanya dorongan dalam diri kita sendiri. Jadi itu kenapa kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Karena kita yakin sesuatu yang kita yakini itu tidak bisa kita hianati, Bapak Ibu. Betul tidak? Tapi kalau peraturan bisa aja kita langgar. Iya Pak Dena, berang datang nak. Ngajar DKP Pak Ade diklat, Bu Ibu. Teraya Pak Dena, tugas aja. Mal keliling iya mal, Bapak Ibu mal. Aman. Pak Ade aman. 86. Lanjut. Nah, misal itu kalau kita tidak memiliki motivasi intrinsik. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Nah, maka di sini secara lingkaran diagram lingkarannya nih berawal dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas, menjadikan lingkungan yang positif akan tercipta budaya positif. Pada ujungnya kan kita pengen semua itu budayanya itu mengandung hal-hal yang bersifat positif. Oke, selanjutnya ini contoh aja ya. Nah, ini contoh implementasi yang sudah kami laksanakan Bu Dini dan saya ya, yaitu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, mungkin yang kelihatan ya di sini ada bentuknya tanggung jawab, nilai-nilai kebajikannya ya. Ada tanggung jawab, saling menghormati ya, kemudian saling memotivasi ya. Kemudian di sini adalah lebih banyak sarana juga ya Bapak Ibu mungkin di kita ya, yang kemarin DKP itu. Jadi ini adalah masukan ya Bapak Ibu. Kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, kalau mereka menyepakatinya, kan mereka yang punya ide nih Bapak Ibu ya. Mereka yang menyepakati dan kita sebagai fasilitatornya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kesadaran itu akan muncul. Sebenarnya ini bagus nanti kita laksanakan di ajaran baru ya. Tahun ajaran pelajaran baru nih, kelas 10, kelas 11, kelas 12 semua bikin komitmen keyakinan kelas bersama guru-guru wali kelasnya masing-masing untuk pertemuan pertama kali dengan Walas. Ini insya Allah kita bisa merasakan perubahan untuk anak-anak yang sudah membuat keyakinan kelas ya Budin ya. Adalah perubahan walaupun mungkin belum terlalu banyak, tapi insya Allah apalagi kalau dengan Walas ya, karena Walas mereka itu adalah pasti yang menjadi ujung tombak panutan mereka nantinya ke depannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Budini untuk materi selanjutnya. Nah, ini seru nih tanpa adil nanti. Ya, selanjutnya kita bahas, tadi kan sudah dirinci definisi dari apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Nah, di sini kalau untuk peraturan itu lebih konotasinya kata-kata negatif. Ya, contohnya misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang merokok. Nah, itu peraturan. Jadi banyaknya konotasi-konotasi negatif. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu harus memiliki daya positif.
nilai-nilai positif. Contohnya misalnya dilarang mengganggu orang lain, bisa dirubah kalimatnya dengan kata menghormati orang lain. Beda ya persepsinya. Hei kamu dilarang. Sedangkan kalau kita harus menghormati orang lain ya. Nah, berarti kan dari katanya saja sudah berbeda nilai gitu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama ini juga kita harus punya komitmen. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kita harus menjaga kesehatan. Piket bersama-sama, berarti harus bertanggung jawab. Jadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan itu, ya, kalau peraturan lebih bersifat negatif, sedangkan kalau keyakinan itu positif. Nah, di sekolah kita banyak sekali permasalahan yang terjadi dengan siswa. Kalau Bapak Ibu dapat masalah dengan siswa, biasanya apa yang dilakukan? Bu Nuri, biasanya kalau ketemu siswa yang bermasalah langsung bagaimana? Langsung Bu Eka, biasanya langsung gimana Bu Eka? Iya, dengan siswa. Misalnya anaknya datang telat gitu ya. Langsung diomeli. Nah, ya. Kalau Bu Gina, misalnya ada yang datang ke perpus, sendalnya, sepatunya dipakai, biasanya bagaimana? Langsung ditegur. Nah, sebetulnya ada cara menyelesaikan masalah, yaitu menggunakan praktek segitiga restitusi. Nah, di sini kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 bagian tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelumnya dibahas dulu apa itu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dengan murid supaya menghasilkan si murid itu dapat bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini menstabilkan identitas. Baiknya lebih enak langsung praktek ya, Bu Tiwi ya? Boleh. Ya. Contohnya saya dengan Bu Tiwi mempraktekkan kalau Bu Tiwi itu misalnya sering sekali make up-nya terlalu up. Ya. Misalnya ya, kita contohkan. Berarti di sini saya sebagai guru, Bu Tiwi sebagai murid. Siap. Ya. Jadi untuk segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Baik ya, contohnya gini. Selamat pagi Nak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Ibu mau? Alhamdulillah Ibu juga sudah. Begini ya, Tiwi. Tadi Ibu ketika biasa aja ya hitungnya ya. Tadi ketika Ibu sapa pagi di depan, Ibu melihat Tiwi itu make up-nya sangat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya pakai lipstik. Ya, betul? Betul. Pakai ini eyeliner? Pakai. Kenapa? Biar cantik. Biar cantik. Gitu. Nah, ini ya, setiap orang pasti ingin merasa dirinya cantik ya. Apalagi kan perempuan, pasti ingin terlihat cantik. Cuman kita kan harus ada batasan-batasannya. Betul? Betul. Nah, sekarang coba, betul nggak yang sudah dilakukan oleh Tiwi? Enggak, Bu. Enggak. Make
up-nya tebel, jadi kelihatan kayak tante-tante Bu. Kayak tante-tante. Coba deh dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Masih cetar saya sih Bu. Masih cetar. Kalau dengan teman-temannya yang lain Sama. sama. Nah, Kemudian apa sih yang membuat Tiwi seperti itu? gini Bu, teman-teman itu kalau aku cantik itu mereka tuh pada mau nemenin aku, pada mau main sama aku. Tapi kalau aku jelek ucel, aku nanti dibully Bu. Gitu. Oke, gini, Tiwi masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Masih Apa? kita harus saling menghargai, menghormati, kemudian bertanggung jawab, sama apa ya, tertib gitu Bu, apa nggak boleh Oke. saling menghina gitu ya. Kalau dengan keyakinan kelas yang sudah ada, sesuai tidak dengan tindakan kita? Enggak sih. Tidak. Nah, makanya berarti harus Harus berdandan misalnya, harus berdandan sesuai. Ya, jadi sebaiknya kita mengacu lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Mudah-mudahan Tiwi besok sudah bisa make up seperti biasanya saja. Boleh menggunakan apa namanya? Moisturizer, boleh. Skincare gitu. Ya itu. Oke, janji ya. Ya, Ibu boleh pinjam tisunya nggak, mau dilap Ibu? Oke, bagus. Siap. Oke, tos dulu dong. Kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, itu contohnya ya. Jadi, ketika mendapatkan masalah dengan siswa, itu jangan langsung gini. Tiwi, kamu kenapa sih make upnya gitu terus? Gitu ya. Kadang kan ada faktor di luar lain, anak itu bisa berbuat seperti ini. Kita kan nggak tahu ya, faktor lingkungan luar, apakah dari keluarga, apakah dari lingkungan gitu. Jadi harus bisa tadi menstabilkan identitas bahwa manusia itu memang tepatnya salah dan hilaf. Tuh. Ini mati lagi ya? Ya, Bu Nuri. Jadi nanti ketika mendapatkan siswa yang bermasalah, tapi memang kita sebagai guru suka greget ya, nggak bisa langsung kayak lemah lembut gitu. Pengennya tuh langsung gitu ya, ngegas aja gitu. Apalagi Pak Ade. Di sini topiknya Pak Ade terus ya. Karena memang Pak Ade kalau ya Pak Ade ya. Jadi ke siswa itu nanti jangan langsung ulah dia main bola nggak gitu. Tapi harus distabilkan dulu identitasnya, menanyakan keyakinan kelasnya gitu. Mendefinisikan bahwa tindakan dia salah atau betul. Makanya tadi perlu adanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kan kita yang buat, siswa yang buat. Ketika melanggar pasti ada konsekuensinya. Sedangkan kalau peraturan, kalau melanggar pasti ada hukuman. Paham ya? Jadi semoga dengan diseminasi ini sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul menerapkan budaya positif. Jangan sampai siswa itu melakukan kesalahan lagi dengan cara yang tadi hanya karena dengan peraturan ini gue mau terlambat, toh besok juga paling dihukum sesapu ngambil sampah gitu, tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri. Makanya jadi program nih ke depannya supaya bisa awal muasalnya dari keyakinan kelas itu ya, Bu Tiwi ya. Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan, yaitu yang satu ini siswa DKV yang sering menggunakan kosmetik, kemudian yang kedua Dava anak DKV yang sering datangnya telat. Tuh. Jadi kita setelah melakukan segitiga restitusi ini bahwa tahu faktor anak melakukan seperti ini tuh apa. Jadi kita bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi masalah itu bukan hanya kita yang mengeluarkan, tapi siswa juga
bisa menyelesaikannya. Itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, kita lakukan refleksi dari kegiatan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Hal apa? Mau ditulis atau mau Ditulis saja ya. tulis aja ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tuliskan refleksi kegiatan diseminasi ini. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik tadi ya, motivasi yang ada dalam diri kita pribadi. Kemudian yang ketiga, apakah sebagai guru Anda pernah melakukan praktek restitusi dalam penyelesaian masalah siswa sebelum mengetahui materi ini? Menurut saya urus restitusi nih misalkan. Jika iya, jelaskan posisi kontrol Anda. Ya, Bapak Ibu, ini saya akan beri satu note saya. Silakan di sini. Pertanyaannya apa? Oh ini apa ini? Jawaban. Jawabannya bukan Password. maksudnya. Hal apa yang mengubah paradigma saya? Hal baru apa? Jadi hal apa yang Ada. Dari kegiatan Ibu. Iya, Bapak. Misalnya saya baru tahu, oh ternyata posisi Saya tuh kontrol ada. guru itu ada 5. Atau, oh ternyata dalam menyelesaikan masalah siswa itu bisa dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Oh baru dengar nih keyakinan kelas. Kelas PS peraturan. Jangan nyontek. Yang ngisi dapat nilai nol. Bisa aja Pak. Jangan nyontek. Jujur kamu ya. Ini kebaca lagi. Satu orang aja sampel nanti kita bacain. Boleh pertanyaan mau yang nomor berapa aja, nggak usah harus 3. Yang penting ada salah satu. Nomor 2 Bu, ini ketinggalan materi saya. Makna, iya tadi Pak itu di depan. Makanya tadi harus tepat waktu ya Pak ya kalau ada kegiatan. Materi nggak utuh. Iya, jadi benar tadi kata Pak Ade, materinya nggak utuh. Iya betul. Bolong nggak apa-apa ya, kosong ya. Nggak apa-apa. Nah, yang sudah Pak Ade, boleh ke depan Pak Ade tuh diceritain. Oh enggak, ini juara pertama yang mau bikin tadi Pak Ade ya. Baca nggak Bu? Kebaca Pak. Ini kan tulisan ijazah, masa nggak kebaca. Master. Oke baik ya Bapak Ibu, di sini Pak Ade menjawab untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru ada 5, kemudian keyakinan kelas versus dengan peraturan, dan yang ketiga adalah apakah Bapak pernah melakukan praktik restitusi. Di sini jawabannya belum pernah. Oke, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk Pak Ade. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan beranjak ke penutup. Nah, di sini ya, silakan Budin. Ya, dari
Yang sudah kita jelaskan dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol tadi, ya. Di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini diseminasi dari kami. Untuk selanjutnya kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan di belakang, kita sama-sama berdiskusi bersama ya Bapak Ibu, supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih semuanya.